Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Puji nama Tuhan kalau kita lihat kondisi dan keadaan di sekeliling kita sepertinya sudah mulai membaik. Namun kiranya hal itu tidak membuat kita lengah, tetap berdoa dan berjaga-jaga sampai Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Mikha 7 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemampuan untuk menunggu dengan baik adalah sebuah ujian kedewasaan. Psikolog menyebutkannya sebagai kemampuan untuk menanggung kepuasan yang tertunda. Ada sebuah riset yang terkenal dengan nama tes marshmallow. Beberapa anak usia sekitar 4 tahun ditempatkan pada satu ruangan dan disediakan marshmallow, semacam permen atau candy kesukaan anak-anak. Setiap anak diminta untuk menunggu si penguji yang sengaja meninggalkan ruangan tersebut, disertai sebuah pesan, jika mereka dapat menunggu untuk tidak memakan marshmallow tersebut sampai si penguji kembali, maka mereka akan mendapatkan 2 marshmallow. Jika mereka ingin memakannya saat itu juga, tentu boleh, namun mereka hanya mendapatkan 1. Ada beragam reaksi dari anak-anak dalam menunggu si penguji kembali menemui mereka. Anak-anak tersebut mengembangkan berbagai strategi untuk memampukan mereka menunggu dengan baik. Ada yang menyanyikan lagu, ada yang bermain-main dengan jari-jari mereka, ada yang duduk manis, namun ada juga yang tidak tahan menunggu dan akhirnya memakan marshmallow tersebut. Sebuah tim riset dari Universitas Stanford mengikuti perkembangan anak-anak ini selama sekian tahun. Dan hasil riset mereka menunjukkan bahwa mereka yang mampu menunggu ternyata bertumbuh menjadi orang yang lebih cakap dalam bergaul, lebih mampu menangani stres, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah saat hidup mereka menghadapi tekanan dibandingkan dengan mereka yang tidak dapat menunggu. Mereka yang buru-buru mengambil marshmallow bertumbuh menjadi orang yang lebih keras kepala dan susah mengambil keputusan, mudah jengkel saat kecewa, dan sakit hati karena merasa memperoleh kurang dari yang semestinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketidakmampuan mengontrol impuls atau dorongan atau keinginan dalam diri untuk melakukan suatu perbuatan, penolakan untuk hidup dalam penantian yang sabar dan penuh kepercayaan, sangat dekat dengan penyebab utama kejatuhan manusia ke dalam dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa selama kita menunggu Tuhan memulihkan segala sesuatu, ada kalanya kita mengalami penderitaan. Namun penderitaan akan menghasilkan ketabahan. Ketabahan menghasilkan karakter yang teruji, dan karakter menghasilkan pengharapan. Tuhan sedang membentuk hal-hal itu dalam diri kita selagi kita menunggu. Menunggu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita mendapat apa yang kita inginkan. Menunggu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan atau menantikan Tuhan, itu artinya terus melekat pada Allah dengan penuh keyakinan, berdisiplin, penuh pengharapan, walaupun kadang-kadang menyakitkan. Menantikan Tuhan adalah sebuah keputusan terus-menerus. Tiap-tiap hari untuk berkata, Tuhan,
apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata, Tuhan Yesus baik. Mari satukan hati, kita berdoa. Bagi saudara yang sedang mendengarkan episode ini, mungkin saudara sedang dalam masa-masa penantian, yang seakan-akan tiada ujung, tiada akhirnya. Mari ikuti perkataan saya berikut ini sebagai doa saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau telah menempatkan aku dalam masa penantian. Aku akan tetap percaya kepadamu dan aku akan tetap mentaatimu. Meskipun keadaan hidupku tidak berubah seperti yang kuinginkan, dan mungkin tidak akan berubah seperti pilihanku, namun aku tetap percaya dan tetap mempertaruhkan segala sesuatunya yang ada pada hidupku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini yang sedang dalam masa-masa menantikan yang luar biasa. Hamba berdoa kiranya kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka untuk memampukan mereka menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.